Murid yang relevan itu tidak memisahkan dua dunia, antara dunia kerohanian dengan dunia sehari-hari. Oh, kalau hari biasa itu adalah hari non rohani. Kalau hari Minggu baru harinya rohani. No. Kita akan menjadi tidak relevan kalau kita melakukan ini. Kedua dunia itu harus jadi satu. Kalau kita mencoba memisahkan keduanya, kita menjadi orang-orang yang tidak relevan, nggak nyambung. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya adalah mau hari Minggu, mau hari Senin, sampai hari ketemu Minggu lagi, kita adalah jadi orang-orang yang tetap rohani, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, nggak bisa dipisahkan. Tema kita di bulan Agustus ini adalah discipleship. Buat saudara yang tertanam dalam gereja sudah tahu bahwa kita sedang membahas tentang discipleship. Dan judul khotbah saya hari ini adalah murid yang relevan. Saudara catat, keluarkan catatan saudara. Kita punya budaya di dalam gereja ini untuk mencatat setiap khotbah yang ada. So, murid yang relevan. Katakan sama saya, murid yang relevan. Di KS Balikpapan, visi kita adalah we see a Christ-centered generations influences the world. Ini adalah visi dari gereja ini. Kami melihat ada generasi yang berpusat kepada Kristus yang memengaruhi dunia. Kita di gereja ini kita percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan itu nggak hanya sibuk dengan urusan-urusan rohani saja yang kita lakukan di gereja, di ibadah dan sebagainya, tapi tidak berdampak dan tidak mempengaruhi dunia sama sekali. Hanya buat kalangan sendiri. So we believe bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk kita bisa memengaruhi dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, untuk bisa sampai ke situ, kita perlu yang kita sebut dalam misi kita, is our missions to build relevant disciples with faith, love, and purity of Christ. Buat saudara yang sudah melayani, saudara yang sudah memimpin dalam gereja ini, untuk sekedar untuk just memorizing atau mengingat visi dan misi dari gereja ini semudah buat saudara. Karena itu yang kita lakukan. Tetapi kita bukan hanya sekedar menghafalin, ingetin, tapi juga kita menghidupinya. Katakan amin. Membangun murid-murid yang relevan dengan iman, kasih, dan kemurnian Kristus. That's our mission. Untuk membangun murid-murid yang relevan. Ada kata-kata murid yang relevan di sini. Nah, kalau kita lihat siapakah murid-murid Yesus sebelum Yesus memanggil mereka, sebelum mereka mengikuti Yesus.
Mereka hanya nelayan biasa, mereka hanyalah pemungut cukai, mereka adalah orang yang biasa, bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang punya keturunan raja, mereka bukan pejabat, mereka bukan imam besar. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang gak punya dampak signifikan apa-apa dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat Yesus memanggil mereka dan pada saat Yesus memuridkan mereka, hidup mereka menjadi signifikan, hidup mereka menjadi berdampak. Katakan amin. Nah, bagaimana hidup mereka bisa berdampak demikian rupa pada akhirnya? Karena mereka relevan. Nah, ini yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Bahwa GKS Balikpapan adalah gereja yang membangun murid-murid yang relevan. Supaya apa? Supaya hidup kita berdampak. Nah, relevan itu bukan bicara soal kita pakai baju casual, kita pakai celana jeans bolong, bukan pakai jaket denim, bukan soal lagunya lagi lagu yang hype, bukan bicara soal ibadahnya yang kelap-kelip lampu, bukan, it's not like that. Relevan itu adalah nyambung. Katakan nyambung. Relevan itu artinya terhubung. Relevan itu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan dunia. Kita harus terhubung dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, tetapi juga nyambung dengan dunia. Pada saat kita terhubung dengan Tuhan, kita menerima kehidupannya. Pada saat kita terhubung dengan dunia, kita memengaruhinya. Katakan sama saya, memengaruhi. Sudah tahu kita bisa punya so much power kayak listrik bermega-megawatt di pembangkit tenaga listrik. Tapi kalau kita tidak relevan, kalau kita tidak nyambung ke rumah-rumah, kita nggak nyambung ke kota, maka kota itu tetap gelap dan rumah-rumah itu tetap gelap. You get the point? Kita bisa punya surplus listrik yang bermega-megawatt, tapi kalau nggak pernah nyambung ke rumah-rumah, rumah-rumah itu kan tetap gelap. I talk about church. Saya bicara tentang gereja. Kita bisa gereja yang dengan bermega-mega power, dengan penuh kuasa, penuh mujizat, penuh luar biasa. Tapi kalau nggak terhubung dengan dunia, maka nggak ada lampu yang nyala di dalam dunia. Because we are the light. Katakan amin. Relevan itu artinya juga menjadi jawaban. Nah, kita sebagai murid Yesus harus bisa menjadi jawaban buat dunia. Karena gereja itu adalah harus menjadi jawaban. Gereja bukan tempat di mana kita hanya ngumpul setiap hari Minggu, lalu datang ibadah, lalu selesai pulang kita pergi makan siang, lalu that's it. No, tetapi gereja harus menjadi tempat pelatihan, tempat pemuridan, sehingga setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang berdampak dan menjadi orang-orang yang menjadi jawaban buat dunia. Inilah GKS Balikpapan. Satu kali mentor saya bilang begini, jangan sampai ada misalnya, jangan sampai misalnya di dalam satu gereja, di satu tempat tutup atau pindah lokasi, gak ada orang yang tahu. You get the point? Entah itu karena pindah lokasi, entah itu karena tutup mungkin ya. Orang gak ada yang tahu bahwa di situ pernah ada gereja. Lalu ada orang nanya sama dia, lu tahu gak di sini ada pernah gereja? Hah? Memang ada di sini gereja ya? Saking tidak berdampaknya, kehadirannya pun tidak dirasakan. Ya kan boy? Kalau lagi bukanya, lagi keberadaannya ada aja tidak dirasakan, apalagi pada saat dia tutup, nggak ada orang yang notice. Oh, pernah ada gereja di sini ya? Loh, iya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu saya. Saking tidak tahunya, neighbornya aja nggak tahu kalau ada gereja di situ. Saking tidak berdampaknya. Saya bagikan minggu lalu, kalau kita ingin menjadi jawaban untuk memberikan pengaruh atau dampak, nilai dan standar kehidupan kita harus berbeda dengan dunia dong. Kita mana bisa memberikan dampak kalau kita punya nilai yang lebih rendah atau sama aja. Kita nggak bisa memberikan dampak. Tapi pada saat kita punya value yang jauh lebih tinggi, standar yang lebih tinggi, di situ kita bisa memengaruhi dunia. Katakan amin. Nah, apa yang bisa kita bagikan kalau as a church kita nggak punya nilai dan punya standar yang lebih tinggi? Nothing. Makanya dimanapun kita berada, nggak ada perubahan di situ.
Kenapa? Karena nilai dan standar yang kita punya dalam kehidupan kita nggak ada bedanya sama dunia. Jadi apa yang dirasakan di situ? Nah, pagi hari ini saya akan membagikan bagaimana kita menjadi murid yang relevan. Yang siap katakan amin. Yang pertama, Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang relevan, murid yang relevan, Yesus harus menjadi pusat dong. Be the center of our life. Jesus be the center of our life. Gak ada kompromi, gak ada basa-basi, gak ada negosiasi. Hidup yang tadinya berpusat kepada diri sendiri harus berpusat kepada Yesus. Karena kalau hidup yang berpusat kepada diri sendiri, mikirinnya cuma diri sendiri, mikirinnya hanya kepentingan diri sendiri, penuh dengan dirinya sendiri, maka dia menjadi orang yang gak relevan. You get the point? Hidup yang dari self-center berubah menjadi Christ-center. Nah, setiap kita yang belum dimuridkan, sekalipun kita adalah orang-orang percaya Yesus, hidup kita itu kecenderungan diawali dengan self-center. Setiap kita. Tapi pada saat kita dimuridkan, maka berubah tuh dari yang tadinya self-center, hanya gua, aku, saya, berubah menjadi Christ-center. Nah, pada berubah menjadi Christ-center, cara berpikir kita, cara lihat kita jadi berbeda. Kita mulai mikirin orang lain. Kita mulai peduli sama orang lain. Kita mulai peduli dengan teman di kelas. Kita mulai peduli dengan teman di kampus. Kita mulai peduli dengan teman di kantor. Kita mulai peduli dengan keluarga kita. Kita mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. That's the sign kalau saudara sudah berubah dari self-center ke Christ-center. Karena kalau kita masih self-center, boro-boro kita mau mikir orang, biarin aja lah urusan dia, bukan urusan gua. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Karena Yesus memikirkan saudara dan saya. Coba kanan kirimu, Yesus memikirkan kamu. Nah, kalau saudara bertanya, Pastor, gimana cara hidup orang yang Christ-center atau orang yang hidup berpusat kepada Kristus? Saya senang saudara bertanya. Yang pertama, prioritas hidup kita adalah Yesus. Kalau kita ingin berpusat kepada Yesus, prioritas hidup kita harus Yesus. Yang kedua, dasar hidup kita harus firman-Nya dong. Kalau kita ingin punya hidup yang berpusat kepada Yesus, dasar hidup kita harus firman. Yang ketiga, kehendak kita adalah kehendak-Nya. Nah, kita gak bisa yang kayak, gue mau kehendak gue sendiri. This is my will. No, it's God's will. Kalau kita ingin melatih diri kita untuk punya hidup yang berpusat kepada Yesus, terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan aku. Katakan amin. Nah, saya tahu bahwa setiap kita berproses dalam 3 hal ini. Saya nggak bilang bahwa kita langsung 3-3-nya kita harus punya. Saya tahu bahwa kita semua berproses. Katakan berproses. Artinya dari waktu ke waktu kehidupan kita, satu persatu kehidupan kita diselaraskan sama Tuhan, di-realign sama Tuhan. Dan saudara tahu nggak, Tuhan bisa pakai apa saja dalam kehidupan kita untuk menyelaraskan hidupmu masuk dalam kehendaknya Tuhan. Either it good, bad, or the ugly. Pada saat kita jalan dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai semua itu untuk realign hidup kita. Supaya apa? Supaya prioritas hidup kita adalah Yesus. Supaya dasar hidup kita adalah firman. Supaya kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Hidup yang berpusat kepada Yesus bukan berarti hidup kita telah sempurna. Bebas masalah, bebas stres, bebas struggle, gak punya kekurangan, gak bisa buat salah. No. Saya mau katakan saudara-saudara, justru di dalam ketidaksempurnaan kita lah kita vulnerable, kita terbuka, kita rentan, kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita.
maka kita bisa menjadi relevan dengan orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa, oh, orang Kristen rupanya masih manusia juga ya. Satu kali mentor saya bilang begini, jangan lupa ya jadi manusia. Awalnya saya bingung, kenapa ya? Emang kita bukan manusia? Saya nggak bilang bahwa kita semua bisa memaklumkan semua dosa dan kesalahan yang kita buat dan berkata bahwa saya kan masih manusia, Pastor. Atau menjadikan alasan ini untuk membenarkan perbuatan kita. No. Tetapi kadang kita lupa menjadi manusia dan kadang kita lupa memanusiakan manusia. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang jadi orang Kristen, kita merasa diri yang paling benar, paling holy, paling nggak bisa buat salah, paling nggak bisa dapat menerima orang lain jika terjadi perbedaan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak relevan. Kita menjadi seperti orang, tidak menjadi seperti orang. You get the point? Dan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika orang-orang Farisi, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat hidup pada zaman itu. Kenapa? Karena dunia pada waktu itu gak bisa relate dengan mereka karena mereka terlihat dirinya yang paling benar, paling merasa holy, gak punya cacat celah, kelihatannya padahal mereka juga berdosa. Saudara ingat satu kali ketika ada perempuan yang ketangkapan berdosa, berzina. Semua ingin menjebak Yesus dan mengatakan, "Guru, ini dia udah ketangkapan berzina. Kita lempari batu sampai mati menurut hukum Musa." Tapi apa Yesus lakukan? Dia jongkok, dia tulis sesuatu di tanah dan dia berkata, kalau ada dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dia lempar batu pertama. Dan kita tahu kisahnya satu persatu mulai dari paling tua pergi meninggalkan perempuannya. Artinya apa? Bahwa semua orang juga berdosa. Semua orang butuh Yesus. Nah, pada saat kita merasa diri kita baik-baik saja, kita gak jadi relate sama orang. Kita gak jadi relevan. Karena manusia bisa punya kesalahan, punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi tidak seperti hal Yesus. Dia adalah Tuhan tetapi dia mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Di Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya hidup kita perlu hati dan pikiran perasaan kita diselaraskan dengan apa yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya kehadiran Yesus itu nyambung dengan dunia. Yesus menerima mereka, Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus menerima mereka apa adanya. Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Yesus memberikan kehidupannya buat mereka. Makanya 2000 tahun lalu sampai hari ini Yesus tetap relevan. Tidak seperti orang-orang agamawi atau orang-orang religius. Ibrani 13:8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia nyambung dengan kita kemarin, dia nyambung dengan kita hari ini, dia nyambung dengan kita sampai selama-lamanya. Dia adalah jawaban doa kita kemarin, dia adalah jawaban buat kita hari ini, dia adalah jawaban buat kita selama-lamanya. Firman-Nya tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Firman-Nya penuh kuasa kemarin, penuh kuasa hari ini, dan penuh kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Semakin kita serupa dengan Yesus, semakin relevanlah hidup kita. The more we are like Jesus, the more relevant we are. Kalau kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus, kita menjadi orang-orang yang semakin relevan. Gereja juga semakin relevan. Gereja juga semakin berdampak. Semakin kehidupan yang mengalir dari kehidupan kita kepada orang lain. Dan itu yang membuat kita
menjadi relevan. Katakan amin. Pastor, saya belum segambar dan serupa dengan Yesus. Saya tahu, saya juga sama. Tapi yang penting adalah kita berproses dengan intensional, dengan kesengajaan bahwa aku mau hidupku semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi poin. Yang kedua, poin kedua, bagaimana kita menjadi murid yang relevan. Tidak memisahkan dua dunia. Murid yang relevan itu tidak memisahkan dua dunia, antara dunia kerohanian dengan dunia sehari-hari. Oh, kalau hari biasa itu adalah hari non rohani. Kalau hari Minggu baru harinya rohani. No. Kita akan menjadi tidak relevan kalau kita melakukan ini. Kedua dunia itu harus jadi satu. Kalau kita mencoba memisahkan keduanya, kita menjadi orang-orang yang tidak relevan. Nggak nyambung. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya adalah mau hari Minggu, mau hari Senin, sampai hari ketemu Minggu lagi, kita adalah jadi orang-orang yang tetap rohani. Hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, gak bisa dipisahkan. Gak bisa tiba-tiba kita punya dua jaket, dua jubah. Kalau kayak saya lagi di dunia, saya pakai jubah dunia. Kalau pada saat lagi di gereja, saya pakai jubah gereja. Gunakan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin menjadi relevan, hidup kita sehari-hari harus gunakan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian kita pakai hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk keluar, dikuduskan, disucikan, dikhususkan oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan tetap meminta kita untuk tetap berada di dalam dunia. Sekalipun kita dipanggil keluar dari cara hidup dan pola. Saudara tahu kita dikuduskan itu seperti yang bulan lalu disampaikan Boy. Itu bukanlah kita meninggalkan dunia lalu kita pergi ke atas gunung dan bersembunyi dan tidak bersentuhan dengan dunia. Tapi keluar dari dunia artinya kita keluar dari pola pikir, cara hidup, perspektif dunia, masuk kepada cara berpikirnya dan standarnya dan nilainya Tuhan. Katakan amin. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Tidak dikatakan kamu adalah garam gereja, nggak ada. Firmannya adalah kamu adalah garam dunia. Jadi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita gak pernah dipanggil untuk hidup buat diri kita sendiri. Makanya kita disebut garam dan terang. Keberadaan garam itu tidak untuk dirinya sendiri. Saudara ngerti gak maksud saya? Garam itu gak buat dirinya sendiri. Terang itu tidak buat dirinya sendiri. Garam itu kehadirannya akan sangat signifikan ketika dia berada di tempat yang tawar. Terang keberadaannya akan menjadi sangat signifikan ketika dia berada di dalam gelap. Di tempat yang paling hambar justru garam itu paling dibutuhkan dan menjadi pembeda. Katakan amin. Di tempat yang gelap justru pengaruh dan dampak terang itu menjadi pembeda. Tetapi ketika garam kehilangan asinnya seperti tadi dikatakan firman Tuhan, garam itu kehilangan relevansinya. Terang kalau dia redup atau terang itu ditaruh di bawah baskom, di bawah gantang, di bawah basket, firman Tuhan katakan, dia kehilangan relevansinya. Saudara, saya cuma mau pada saat saudara pulang, saudara tahu bahwa Tuhan panggil hidup saya bukan hanya soal urusan menjalani hidup kita sehari-hari,
Tapi Tuhan panggil kita untuk jadi pembeda, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Katakan amin. Menjadi garam dan terang dunia itu adalah panggilan hidup kita. That's our identity. Itulah tujuan hidup kita. Kalau saya tahu tujuan saya kemana, maka saya tahu apa yang saya harus lakukan, saya tahu apa yang tidak saya harus lakukan. Sekali lagi. Kalau saya tahu tujuan saya mau kemana, saya tahu apa yang saya harus lakukan, yang saya perlu lakukan, yang saya perlu persiapkan, dan apa yang tidak perlu saya lakukan. Karena saya tahu tujuan saya apa. Kalau kita mau traveling, ini lagi bulan-bulannya lagi apa? Tiket murah. Kalau saudara mau traveling, saudara punya tujuan. Saya tahu, saya mau pergi ke satu tempat, daerahnya dingin, musim dingin. Kita cek di situ suhunya sekian derajat. Mungkin bisa 5 derajat, bisa 0 derajat. Karena saya tahu tujuannya ke sana, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Maka persiapannya, maka waktu kita mau pergi, kita udah cari baju dingin, kita udah cari jaket dingin, kita udah segala macam. Begitu poin. Karena saudara nggak mungkin saudara bawa jaket dingin, jaket winter saudara pada saat saudara ingin pergi ke pantai. Begitu poin. Saudara bawa jaket tebal-tebal, lalu saudara pergi ke Bali dan saudara pakai di pantai Kuta dan orang lihat saudara dan orang akan bilang, ini gila nih orang, nggak relevan dia. Begitu poin. Nggak nyambung. Tapi dengan demikian saudara juga nggak bawa celana renang pada saat saudara mau pergi ke gunung, saudara mau pergi ke winter. Di bulan Desember ini. Kalau saudara lakukan itu, maka saudara menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita sebagai garam dan terang dunia, kita tahu bagaimana kita mempersiapkan diri, kita tahu bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan, yang kita perlu lakukan, yang kita tidak perlu lakukan. Di dalam dunia saya tahu saya harus bergaul sama siapa, saya tidak boleh bergaul sama siapa. Di dalam dunia saya tahu mana saya harus lakukan, mana yang tidak saya harus lakukan. Saya tahu prioritas hidup saya. Orang kalau yang gak punya tujuan, gak ngerti tujuannya, paling gampang diombang-ambingkan. Contohnya, habis ibadah ini, coba lihat aja kalau saudara gak punya tujuan nih. Gak ada janjian, gak ada tujuan gitu. Lu mau kemana? Gak ada apa-apa sih. Ikut gue yuk. Ya boleh juga deh. Gampang saudara akan say yes ya. Tapi pada saat saudara habis ibadah ini, saudara punya janjian, mau makan siang, mau ketemu orang, mau ajak anak main dan sebagainya. Pada saat saudara tahu, ikut gue yuk, kemana? Kapan? Habis ibadah. Oh gak bisa, sorry, gue ada tujuan. Gue mau pergi makan, gue mau ajak anak main, gue mau ada ketemu orang. Karena saudara punya tujuan. Buat saudara gampang untuk berkata Makanya paling gampang kenapa orang yang kalau diajak dosa gampang banget. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuannya. Karena dia tidak tahu identitasnya. Karena dia tidak tahu nilai yang dia punya. Makanya gampang. Tapi kalau dia tahu tujuannya, dia tahu prioritasnya, yuk pergi yuk, sorry. Gue udah ada janji. Sorry, gue mau pergi sama istri, sama anak. Sorry, gue ada pelayanan. Saudara tahu kenapa? Karena saudara tahu saudara mau kemana. Jadi saudara punya prioritas. Jadi saudara gampang say no. Ya mengerti katakan amin. Loh pastor tadi bukan katakan pastor kita harus terhubung dengan dunia. Betul. Kalau kita bicara ingin memengaruhi dunia. Kalau kita bicara ingin memuridkan mereka. Betul, kita harus terhubung dengan mereka. Tapi bukan berarti kita menjadi sama seperti mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus 2000 tahun yang lalu? Dia berkumpul dengan orang berdosa, tapi Yesus berada di sana mengalirkan kehidupan sehingga orang yang berdosa pun menjadi bertobat, menjadi serupa dengan Yesus. Jangan sampai kita jadi orang Kristen demi semata supaya kita relevan, kita bergabung sama mereka, cebur dengan kebiasaan mereka, kita menjadi sama dengan mereka. Bukan mereka menjadi sama seperti kita yang ada Yesus dalam hidup kita, kita menjadi sama mereka. Ini namanya terbalik.
Yang mengerti katakan amin. Dimanapun kita berada dalam kehidupan kita, harus jadi satu. Kehidupan rohani kita dan dunia harus menjadi satu. Kita nggak bisa pisahkan. Kalau hari ini saudara di gereja shalom, haleluya, puji Tuhan. Di dalam kehidupan saudara sehari-hari juga shalom, ada damai sejahtera Tuhan. Ada haleluya, ada pujian buat Tuhan. Ada Tuhan memberkati. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Oh, hari ini saya berselancar ya. Cepat poin ketiga. Kalau kita ingin menjadi murid yang relevan, itu dikenan Allah dan dihormati manusia. Roma 14 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Kebiasaan orang Kristen umumnya cuma berhenti hanya fokus sampai kepada berkenan kepada Allah, tapi dia lupa bahwa di Alkitab mencatat lanjutannya dan dihormati manusia. Kekristenan bukan soal kita hanya terima Yesus lalu kita diselamatkan lalu kita pergi pulang ke sorga. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, menjalankan keselamatan kita dalam dunia ini sampai waktu Tuhan memanggil kita kembali ke surga. Saya pernah bagikan ini di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada saat aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dalam King James dikatakan, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out our salvation, not work for your salvation. Saya pernah bagikan ini. Kerjakanlah keselamatanmu, bukan bekerja untuk keselamatanmu. Ini ada dua hal yang berbeda. Pada saat kita terima keselamatan, kita gak perlu kerja apa-apa. Kita just believe in Jesus. Kita percaya dengan apa Yesus kerjakan di atas kayu salib buat kita, menebus dosa dan kesalahan kita. Dengan iman percaya, dengan kasih karunia Tuhan, kita terima keselamatan daripada Tuhan. Tapi pada saat kita sudah terima itu, kita gak berhenti titik di situ. Karena firman Tuhan katakan work out. Kerjakan. Ini bukan kita bekerja keras untuk mengamankan keselamatan kita. No. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya berkenan di mata Bapa atau berkenan di mata Allah, tapi juga kita harus belajar dihormati oleh manusia pada saat kita mengerjakan keselamatan kita. Jangan punya pikiran bahwa, oh saya sudah selamat, pikir mau ngapain lagi saya. Kalau kita punya mindset begini, maka hidup kita akan jadi sembrono, tidak bertanggung jawab, dan tidak dihormati oleh manusia. Di dalam NLT-nya dikatakan tadi gini, dear friends, you always follow my instruction when I was with you. Teman-teman kekasih, kamu selalu mengikuti instruksiku ketika aku bersamamu. Dan sekarang saya telah pergi dan ini menjadi lebih penting. Bekerja keraslah untuk menunjukkan hasil keselamatanmu. Dan menaati Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menunjukkan hasil keselamatanmu. Menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah benar-benar orang yang mengikuti Yesus dan percaya Yesus. Menjadi orang-orang yang berjalan dalam tujuan Tuhan. Orang-orang yang memikirkan bagaimana memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dengan penuh tanggung jawab. Menaati Tuhan dengan rasa hormat, rasa takut, dan rasa gentar.
hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Banyak anak Tuhan saya temui tidak hidup dalam kebenaran dengan taat, dengan penuh rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Karena berpikir itu gak penting. Karena berpikir bahwa saya sudah selamat, ngapain lagi saya berurusan dengan hal itu. Kalau kita modelnya begini, kita menjadi tidak relevan. Makanya kita miss dengan namanya dikenan Allah dan dihormati oleh manusia. Katakan amin. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik itu penting supaya orang bisa melihat dan muliakan Bapamu di surga. Let your light so shine before men that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat kebaikanmu, perbuatanmu yang terpuji, yang mulia dan yang baik, dan mereka mengenali dan menghormati, memuji dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita nggak pernah berpikir bahwa di dalam hidup ini kita perlu memuliakan Bapa di surga, maka kita nggak akan pernah sungguh-sungguh memikirkan dan melakukan perbuatan baik yang terpuji dan yang mulia. Akhirnya banyak orang Kristen yang tidak dihormati oleh manusia. Kerjanya ngasal, gak excellence di kantor, malas, tidak bertanggung jawab, tidak akuntabel. Gimana mau dapat promosi di kantor? You get the point? Pinjem barang gak balikin. Kalaupun sudah dibalikin, barangnya udah gak utuh. Pinjam uang gak balikin, gak sesuai janji, gak bisa dipegang omongannya, tidak bertanggung jawab sama keluarganya, tidak bertanggung jawab sama istrinya, tidak bertanggung jawab dengan anak-anak, ditelantarin anak istrinya. Hidup tanpa integritas, tanpa kejujuran, tanpa kesetiaan, tanpa kebenaran, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan. You get the point? Yang model begini gimana dihormati manusia? Sombong, suka merendahkan orang lain, tidak hormat sama orang lain, tidak menghargai orang lain. Yang model gini gimana bisa dihormati oleh manusia? Berhatinya jahat, gak murni kalau ketemu orang, selalu punya agenda tersembunyi, suka ngegosip, suka negatif sama orang, suka hidup dalam kecemaran, dalam dosa. Attitude-nya buruk, gimana dihormati sama manusia? Saudara bisa selamat dan mati pulang ke sorga, tapi di bumi saudara gak dihormati sama manusia. You get the point? Hidup dalam kebodohan terus menerus, diomongin gak bisa, dibilangin gak bisa, dimuridkan gak bisa, hidupnya tidak bijaksana, tidak berhikmat. Yang model begini, gimana dihormati sama manusia? Cara hidupku sama dengan dunia. Bahkan saya mau katakan mungkin ada dunia bisa melakukan jauh lebih baik daripada anak Tuhan. You get the point? Kita gak bisa hanya sekedar pikir, oh ini aku hanya urusan rohani saja, ini urusan aku sama Tuhan. Yes, itu penting dan perlu untuk dasar kehidupan kita. Bergantung sama Tuhan, bergantung sama hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan, ini penting, perlu. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh dunia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Sumber di atas segala sumber. Tapi kenyataannya kenapa di dalam dunia, kehidupan dunia sehari-hari, justru kita melihat bahwa banyak orang dunia yang hebat-hebat. Saya tahu, saya bilang bahwa banyak anak Tuhan juga hebat. Tapi saya bilang bahwa orang dunia aja bisa jauh lebih hebat, jauh dihormati. You get the point? Daniel 12 ayat 3 dikatakan begini. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang yang bijaksana akan bercahaya.
Saudara tahu dunia perlu orang-orang yang bijaksana. Orang yang wise. Orang yang wise, orang yang bijak. Kita tahu dasarnya apa. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi kita semua punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Apa? Kita takut akan Tuhan. Makanya kenapa kita gak bisa memberikan influence sama orang? Karena banyak anak Tuhan tidak takut sama Tuhan. Kita bisa percaya sama Tuhan, tapi kita bisa tidak takut sama Tuhan loh. Takut tuh bukan kayak kita ketemu teroris gitu ketakutan, bukan. Takut itu lu punya rasa kagum, rasa hormat sama Tuhan. So every little thing yang saudara mau lakukan, saudara, ada seseorang yang sedang memperhatikan hidup saudara. Dan hidup kita dituntut menjadi kitab yang terbuka, dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh orang-orang. You get the point? Hiduplah seperti orang-orang yang bijaksana. Firman Tuhan katakan bercahaya. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, gimana kita bisa nuntun orang kepada kebenaran kalau kita sendiri aja tidak hidup di dalam kebenaran? Jangan sampai kita sibuk urusan hal-hal sorgawi, kita lupa bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Dan Tuhan panggil kita, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu pergilah jadi semua musuh. Ajarlah mereka. Ajarkan apa? Kebenaran. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam kebenaran, gimana kita bisa berdampak dalam kehidupan mereka? Di dalam NLT dikatakan, those who are wise will shine as bright as the sky. Orang-orang bijak akan bersinar seterang langit, dan orang-orang those who will lead many to righteousness will shine like the stars forever. Orang-orang yang membawa orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat 16, ayat terakhir. So far so good. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan bertengkar. Jelas banget ayatnya ya. Nah, kalau kita masih bersungut-sungut, kita masih suka berantem, suka bertengkar, ya berarti kita tidak menggambarkan apa yang firman Tuhan dikatakan. Ayat 15, dengan demikian kamu layak disebut anak-anak Tuhan. Pada saat apa? Pada saat gak sungut-sungut, pada saat gak bertengkar, gak berkelahi sama orang lain. Sebab kalian hidup murni dan tidak merdoda serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan berhati busuk. Dan hendaklah kalian terus berpegang pada ajaran yang memberikan hidup. Sehingga kalian menjadi teladan baik di antara mereka, bagaikan terang yang bersinar seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian saya akan sangat bersuka cita waktu Kristus datang kembali, karena terbuktilah usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Saudara tahu Paulus itu berusaha dan berjuang. Dia nggak duduk diam aja, dia berjuang, dia berusaha supaya apa? Gereja Tuhan itu bersinar terang di tengah kegelapan. Menjadi posisinya, menjadi identitasnya. Katakan amin. Sekali lagi saya tahu bahwa kita semua berproses. Tapi mulailah komitmen bahwa dengan intensional, dengan sengaja, Tuhan, aku mau mengerjakan keselamatanku, aku butuh kasih karunia-Mu. Saudara tahu, kasih karunia sama yang menyelamatkan kita, kasih karunia juga yang sama yang mendisiplinkan hidup kita untuk hidup di dalam rasa takut dan gentar akan Tuhan. Kita dalam dunia yang berbeda-beda, mungkin ada yang guru, ada yang di karir, di pemerintahan, ada yang di perusahaan, ada yang di rumah tangga. Kita bisa berbeda, ada yang businessman, kita bisa berbeda-beda nih. Tapi pada saat kita ada di situ, kita bawa prinsip kebenaran di situ. We bring the presence of God di situ. Supaya apa?
supaya kita bisa memberikan dampak dan pengaruh di situ. Katakan amin. Waktu dulu waktu saya masih di Pekanbaru, awal-awal saya kerja. Dulu saya senaif itu. Saya banyak merekrut anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Bukan Kristen. Yang kalau kerja, doanya juga luar biasa. Izin mau ibadah, izin mau pelayanan. Tapi justru yang ketangkapan curi uang adalah orang Kristen. Yang kerjanya paling payah orang Kristen. Yang paling malu-maluin adalah orang Kristen. Sampai pada saat itu saya sampai di satu titik. Enough. Waktu gue mau rekrut lagi, saya bilang HRD, tolong tuh jangan rekrut mau siapa, mau Kristen kah, mau dia apa kah, nggak usah lihatnya itu. Lihat dia punya skill, tanggung jawab, attitude-nya, karakter, lihat itu, nggak peduli dia mau siapa. Sampai sebegitunya. So bayangin kalau itu terjadi dengan kita hari ini. Gimana kita bisa dikenan dan dikenan Allah dan dihormati manusia. You get the point? Satu tips sebelum kita selesai, saudara mau? Buat saudara yang kerja, saudara yang berbisnis, saudara yang berusaha. Dengar baik. Kita semua ini butuh pekerjaan, betul? Karena kita butuh kerjaan, karena kita butuh gaji, kita butuh bonus, kita butuh reward untuk menghidupi kehidupan kita. Betul? Saya mau kasih sesuatu buat saudara-saudara pulang. Bekerjalah sedemikian rupa. Sehingga pada akhirnya pekerjaan itulah yang membutuhkan saudara. Awalnya kita bekerja, kita butuh pekerjaan itu. Tapi kalau saudara bersinar terang, saya katakan tadi, hidup di dalam kebenaran dan mengaplikasikannya itu, saudara kerjanya excellence, saudara kerjanya bertanggung jawab, saudara kerjanya akuntabel. Saya mau katakan sama saudara, bekerjalah sedemikian rupa sampai pekerjaan itu membutuhkan saudara. Makanya kalau pekerjaan itu membutuhkan saudara, selama perusahaan itu belum tutup, kalau ada PHK, saudara yang akan pernah kena PHK. Kenapa? Karena pekerjaan itu membutuhkan saudara. Tapi kalau kita kerjanya biasa-biasa, kerjanya nggak excellent, kerjanya payah, maka pada saat terjadi PHK nomor 1, saudara masuk list di situ. You get the point? Ya pada saat saudara punya, termasuk saudara yang punya usaha. Kita butuh project, kita butuh kontrak, kita butuh usaha. Bekerjalah sedemikian rupa menyelesaikan kontrak itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan hati, dengan excellent. Sehingga kerjaan itu, project itu, kontrak itu mencari saudara, membutuhkan saudara. Kenapa? Karena saudara kerjanya sungguh luar biasa. Wah, kalau lu mau kerjaannya bagus, lu mesti cari dia deh. Kenapa? Kerjaannya bagus banget. Excellence kerjanya. Lu pasti tenang aja deh. Lu beres. Lu kasih ke dia, pasti kerjaannya beres. Pasti proyeknya beres. Ini ngapain? Jangan sampai, udah lu jangan kasih dia kerjaannya. Udah, hancur kerjanya. Paling berantakan, paling gak jelas. Udah gitu izin mulu pelayanan, izin mulu ke gereja lagi. Tidak dihormati oleh manusia. Kesimpulannya, saya lihat saudara tegang. Ini bukan lagi ngomelin saudara, bukan ya. You get the point. Get the point. Hidupi. Bawa pulang, hidupi. Datang ibadah. Pulang apa? Gue lupa dah. Tapi yang pasti aku mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan dunia. Sehingga dimanapun kita berada, kita kasih pengaruh sama dunia. Garam itu pengaruhnya gak kelihatan mungkin. Betul? Lu saudara kalau bikin masakan gitu ya, waktu garam saudara tabur, garamnya langsung gak kelihatan. Karena dia udah meresap, melebur jadi satu. Mungkin saudara bisa jadi orang yang memberikan pengaruh yang gak kelihatan. Pastor, aku nih nggak bisa yang bersinar tampil. Oke, nggak serius, oke. Saudara tetap memberikan pengaruh di saat tidak kelihatan. Tapi ada orang tertentu memang dia harus jadi
Jadi terang yang harus ditaruh di atas ruangan, terang bersinar, terang, orang jadi lihat dia. Wah, ada orang-orang tertentu dipakai memang untuk jadi bersinar terang dan dilihat orang, diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa. That's okay. Yang penting kita punya intensi, kita mau mengaruhi dunia. Sekecil apapun pekerjaan, pada saat saudara lakukan hal yang terkecil sekalipun, saudara akan memberikan dampak di mana saudara bekerja. Amin. Dan tidak melupakan prinsip-prinsip yang lain. Prinsip apa? Prinsip steward. Penata layanan. Steward itu maksudnya apa? Pada saat saudara diberikan sesuatu oleh Tuhan. Apa itu? Talentamu, bakatmu, kemampuan untuk memperoleh kekayaan, firman Tuhan katakan. Saudara tahu nggak? Ulangan 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan tuh nggak memberikan kita kekayaan, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saudara tahu Tuhan tuh nggak pernah jatoin emas, batangan emas atau uang dari langit. Tuhan tuh kasih kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang ingin memperoleh kekayaan itu, ya tentu pusat hidup kita adalah Yesus, dan kita pakai kemampuan itu, kembangkan itu. Kembangkan potensimu, maka saudara akan lihat bagaimana kekayaan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Kalau saudara baru memulai sesuatu, jangan menyerah, kembangkan terus. Jangan malas, jangan udahlah aku memang gak bisa apa-apa. No. Cara berpikirmu mesti rubah. You get the point? Apapun itu. Kalau saudara Tuhan percayakan ke dalam kehidupanmu satu kemampuan, apa? Katakanlah administratif. Saudara bekerjalah sedemikian rupa dengan canggihnya, dengan hebatnya, dengan excellence-nya, dengan kemampuan administratifmu sehingga perusahaanmu tidak memerlukan kamu di situ. Urusan ini gue serahin sama dia aja. Udah pasti beres rapi. Kalau saudara seorang marketing, seorang sales, pastikan bahwa saudara jadi orang-orang yang bisa berjualan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda sehingga setiap orang bilang bahwa gila gue kalau sudah jualan gue titipin dia aja dah, udah pasti kejual barang gue. You get the point? Jangan jadi rata-rata, jangan jadi mediocre. Ada banyak yang saya mau bagikan tentang bagaimana mengembangkan talenta. Karunia Tuhan taruh. You get the point? Tuhan kasih hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Menurut kemampuannya masing-masing, firman Tuhan katakan. Kalau sudah dapat 1, that's okay. Jangan iri dengan yang 5. Jangan iri dengan yang 2. Tuhan kasih saya 1. Tapi saya mau kembangkan ini. Sehingga ini bisa dilipat gandakan jadi 2. Kalau itu 2, saya mau lipat gandakan jadi 4. Kalau saudara 5, kembangkan itu jadi 10. Dan gak berhenti sampai itu. 10 jadi 20. 20 jadi 40. Kembangkan itu terus. Katakan amin. Kesimpulannya, jika sebagai papan hari ini, kalau kita ingin jadi murid yang relevan dengan dunia, dengar baik, metode, cara, kemasan kita boleh berganti, tapi esensi gak boleh berubah. Kalau kita ingin beli ikan, mau ikan itu dimasak model apapun, tetap dia ikan, gak berubah jadi ayam. Mau di steam, mau digoreng, mau dirica-rica, mau didabu-dabu, mau dibakar kecap, mau dibakar parape, mau dia buat asam manis, apapun itu, yang penting ikan. Kalau kita ingin menjadi relevan, mau metodenya apa, mau caranya apa, yang penting esensinya gak berubah, yaitu Yesus. Jangan kita jadi orang yang
terpaku dengan metode, dengan cara, harus begini, harus begini. Saya tahu nggak kalau kita terus berpegang kepada metode, cara, kemasan, terus kita menjadi orang yang nggak relevan. Relevan itu bukan one size fits all. Oh, satu ukuran baju buat semua, nggak ada. Ada orang yang badannya S, ya mesti bajunya S dong. Itu namanya relevan. Dia bajunya triple XL, ya pakainya triple XL dong. Kalau saudara bayangkan kalau saudara orang bajunya S, saudara pakaikan dia di bajunya triple XL, ya nggak relevan lah. So kita bisa berhadapan dengan banyak orang di dunia dimanapun kita berada. Jangan pakai satu ukuran untuk saudara pakaikan semua. Kalau saudara ingin berdampak, satu orang mungkin berbeda, satu orang berbeda. Kemasannya boleh beda, metodenya boleh beda. Tapi esensinya gak boleh berubah, yaitu tetap Yesus. Kebenarannya tetap Yesus. Nilainya kebenaran tetap Yesus. Amin. Saya mau tutup dengan gini. Saya tahu dalam firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tuh selalu mencurahkan anggur yang baru. Betul? Kalau Tuhan mencurahkan anggur yang baru, firman Tuhan katakan apa? Kita harus menggunakan kantong anggur yang baru juga. Get the point? Anggur yang baru kita gak bisa terima dengan kantong anggur yang lama. Karena firman Tuhan bilang itu akan pecah dan anggur itu akan terbuang sia-sia. Kalau kita terus terpaku dengan as a church, terutama sebagai gereja, terpaku dengan metode yang lama, dengan cara yang lama, dengan kemasan yang lama, pada kita lupa seharusnya kita fokusnya adalah kepada esensinya. Maka kita bisa jadi gereja yang pada saat Tuhan mencurahkan anggur yang baru, kita masih simpan dengan kantong anggur yang lama, maka itu akan terbuang sia-sia. You got the point. Saya berdoa message ini menjadi relevan buat saudara. Saudara tangkap bahwa kita jangan sibukin metodenya, kita jangan sibukin caranya, kita nggak sibukin kemasannya, kita nggak sibukin pendekatannya. Itu boleh apa aja, tapi Yesusnya nggak boleh berubah. Caranya nggak boleh berubah. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. You got the point. Saya bisa bagikan apapun kebenaran itu dengan cara, metode yang saya pikirkan, yang saya doakan. Tapi yang penting ikannya saudara nikmatin. Saya mau masaknya model gimana, tapi saudara-saudara sesuai dengan masing-masing. Ada anak-anak yang senang ikannya dibikin katsu, digoreng tepung, ya kita buatin. Ada yang sukanya ikannya di steam, ya kita buatin steam. Sehingga setiap orang tetap bisa makan ikannya dengan baik. Kalau saudara datang ke gereja ini, kalau saudara new visitors, saudara lihat bahwa aku pertama kali ke GKS Balikpapan, aku lihat gereja ini beda. That's how we do. Ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan. Mungkin gak sama dengan yang lain. That's okay. Mungkin cara, metode, caranya gak sama. Yang penting esensinya Yesus yang diberitakan. Dan yang terpenting dari semuanya, hidup saudara berubah. Amen.